Oke, mengenai pertanyaan apa perbedaan antara HP turbin, kemudian LP turbin, dan IP turbin. Kalau dalam siklus Rankine ideal, ini turbinnya itu hanya satu bagian. Jadi uap masuk, kemudian diekspansikan di turbin, kemudian dikeluarkan. Ini hanya ekspansinya satu kali. Kemudian pada siklus Rankine reheat regeneratif atau siklus Rankine reheat itu menggunakan lebih dari satu turbin. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh skema aliran pada turbin uap dengan pemanasan ulang. Kalau di sini, ini kalau siklus Rankine-nya kita bisa lihat seperti ini. Skema pada diagram TS, kemudian skema siklus Rankine dengan pemanasan ulang itu seperti ini. Nah, ini dari boiler masuk ke HP turbin, high pressure turbine. Jadi ini yang membedakan adalah tekanan dan temperatur kerja dari uapnya. Kalau keluar dari boiler masuk ke HP turbin, ini tekanannya tergantung dari spesifikasinya ya. Tetapi ini bisa jadi yang paling tinggi. Ini adalah yang paling tinggi. Jadi misalnya 16 megapascal, kemudian temperaturnya 580 derajat ketika masuk ke HP turbin. Kemudian ini akan diekspansikan. Diekspansikan, tekanan turun. Kalau tekanannya turun, ini temperaturnya juga turun ketika berekspansi. Sehingga antara titik 3 dengan titik 4, titik 3 memiliki tekanan yang lebih tinggi, temperatur yang lebih tinggi daripada titik 4. Kemudian keluar dari HP turbin, uap ini akan dipanaskan terlebih dahulu di boiler. Jadi di boiler ada satu bagian yang namanya reheater. Kalau sistem PLTU-nya menggunakan siklus Rankine dengan pemanasan ulang. Dipanaskan di reheater, ini tekanan tidak berubah atau dalam kondisi ideal tekanan tidak naik dan tidak turun. Tetapi kalau pada kondisi yang real, ini tekanan akan sedikit turun. Temperaturnya akan naik. Nah, ini mengikuti garis tekanan konstan, temperaturnya akan naik. Naik sampai kira-kira temperaturnya sama dengan kondisi ketika masuk ke HP turbin. Sehingga misalnya ini turun kira-kira sampai 6 megapascal misalnya. Sampai 6 megapascal, kemudian ini dipanaskan, misalnya turun menjadi 350 derajat Celcius, dipanaskan sampai menjadi 6 megapascal, 580 derajat Celcius misalnya. Di kondisi pada titik 5. Kemudian dari titik 5, ini tergantung konstruksinya juga. Ada yang masuk ke LP turbin, turbin tekanan rendah, artinya ini memiliki tekanan yang lebih rendah daripada HP turbin. Kemudian di sini diekspansikan. Diekspansikan di sini sampai ke kondisi kerja kondensor. Misalnya 60 kilopascal. Satu atmosfer itu kan kira-kira 100 kilopascal ya. Kemudian kondensor itu biasanya punya tekanan lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Sehingga ini misalnya keluar pada 60 kilopascal. Sehingga ini ekspansi terjadi dari 6 megapascal sampai ke 60 kilopascal. Kemudian temperatur jelas ini juga akan turun sampai ke kondisi misalnya di sini campuran, ya kondisi campuran pada temperatur tadi, tekanan 60 kilopascal tadi. Bisa jadi ini 70 derajat, 80 derajat, dari kondisi awal sekitar 580 derajat Celcius. Sehingga ini yang membedakan antara HP turbin dan LP turbin itu adalah tekanan kerjanya. Tekanan kerjanya itu berbeda. Nah, kemudian kita lihat contoh skema yang menggunakan 3. Jadi ini biasanya itu digunakan pada sistem PLTU yang memiliki kapasitas besar. Kalau kapasitasnya semakin besar, maka laju aliran uap yang mengalir itu juga semakin besar. Kalau ini hanya satu kali mengalir di LP turbin seperti ini misalnya,
maka ini diameter LP turbin itu akan sangat besar. Karena ketika ini diekspansikan, tekanan semakin turun, volume uap itu kan makin besar. Semakin besar terus. Sehingga kemudian pada bagian LP turbin, pada sisi keluarnya ini akan memiliki diameter yang sangat besar. Nah, kalau diameternya besar, maka kemudian turbinnya kan menjadi berat. Porosnya makin besar, bantalan semakin besar, sehingga kemudian ini bisa disiasati atau solusinya adalah dengan menurunkan tekanannya atau ekstraksi tekanannya itu secara bertahap. Ada HP turbin, kemudian nanti ada intermediate pressure, kemudian ada low pressure turbin. Seperti pada skema berikut. Nah ini HP turbin, kemudian ini masuk ke reheater. Dari reheater ini masuk ke IP turbin. Baru kemudian ini masuk ke LP turbin. Nah, karena keluar dari IP turbin, tekanannya sudah rendah, volume uapnya sudah semakin besar. Kalau volume uapnya semakin besar, hanya menggunakan satu aliran saja, maka ini diameternya akan jadi besar. Kalau kita perhatikan, ini Anda bisa lihat di skema, sisi masuk itu mesti kalau pada turbin itu yang diameternya kecil. Karena tekanannya masih tinggi, volumenya masih kecil. Sehingga ini membesar, ini menunjukkan diameternya. Sehingga pada sisi masuk ini diameternya kecil. Kemudian makin ke belakang diekspansikan pada sudu-sudu, ini diameter semakin besar. Diameter makin besar. Kemudian ini volume uap sudah tinggi. Nah, ini gambarnya ini hanya untuk memudahkan ya. Seharusnya ini punya ukuran yang besar juga. Kemudian masuk ke IP turbin. Ini diameternya makin lama makin besar juga karena ketika melewati sudu ini tekanan makin turun, volume makin besar sehingga diameter juga semakin besar. Kemudian di sini ini membutuhkan area yang lebih besar juga, lebih luas juga, supaya volumenya harus lebih besar, supaya bisa menampung volume uap yang juga semakin besar. Sehingga di sini dibuat dua arah mengalirnya. Ini masuknya di bagian tengah, kemudian akan mengalir ke sisi kiri dan kanan. Nah, ini namanya LP turbin atau turbin tekanan rendah. Jadi yang membedakan itu adalah tekanannya. Tekanannya kalau HP besar tinggi, ini menengah, kemudian ini paling rendah. Tentu saja konstruksi juga akan berbeda. Karena ketika tekanan tinggi, diameternya mesti lebih kecil. Kalau tekanannya makin besar, supaya kecepatan uap mengalir di antara sudu-sudu itu konstan, maka ini diameternya harus semakin besar. Q sama dengan A kali V. Kalau V-nya ingin dibuat konstan dengan Q yang semakin besar, maka A-nya harus semakin besar. Dari persamaan kontinuitas aliran. Jadi itu yang membedakan. Kemudian kalau kita lihat pada konstruksi turbin yang sebenarnya, maksudnya yang bukan skema, konstruksi turbinnya ini adalah contoh turbin dengan HP, IP, dan LP turbin. Nah, ini uap masuk di HP turbin. Ini diameternya kan kecil. Diameternya kecil, kemudian ini kadang-kadang menggunakan jenis sudu yang berbeda antara HP, IP, dan LP. Atau biasanya HP dan LP turbin itu menggunakan jenis sudu yang berbeda. Ada yang pakai sudu impuls, ada yang reaksi, dan kebalikannya. Masuk di HP turbin, kemudian keluar, kemudian dari sini akan masuk ke reheater. Dari reheater nanti akan masuk ke IP turbin. IP turbin di bagian ini berarti karena ini diameternya lebih kecil, kemudian nanti ini akan dialirkan ke arah belakang, sisi keluarnya ini diekspansikan, kemudian di sini keluar, Anda perhatikan salurannya, diameter saluran masuknya ini tadi kecil, kemudian ini masih kecil, kemudian di sini menjadi sangat besar, karena ekspansi, tekanan turun,
volume jadi naik. Kemudian ini mengalir ke sini di bagian tengah, kemudian diekspansikan ke dua sisi. Ini contoh turbin yang terdiri dari HP turbin, IP turbin, dan LP turbin. Ini biasanya untuk kapasitas daya yang besar. Kalau kapasitasnya kecil, ini hanya satu kali saja. Contohnya adalah ini. Nah, ini adalah turbin uap yang hanya satu kali ekspansi. Ini biasanya yang kapasitas kecil dan menggunakan siklusnya itu adalah siklus Rankine sederhana. Jadi tidak ada pemanasan ulangnya. Jadi uap masuk di bagian ini, kemudian diekspansikan sepanjang sudu, lalu keluar, langsung masuk ke kondensor. Jadi hanya satu kali saja, tidak memakai reheater. Artinya ini bukan siklus Rankine dengan pemanasan ulang, tetapi siklus Rankine sederhana. Nah, kalau ini itu adalah siklus Rankine dengan pemanasan ulang. Biasanya cirinya adalah diekspansikan di HP turbin dulu, kemudian dikeluarkan, masuk ke boiler lagi. Setelah itu baru masuk ke turbin untuk yang IP atau bisa juga langsung LP turbin, tergantung dari kapasitasnya. Kalau besar, tidak mungkin masuk ke sini karena nanti terlalu besar. Jadi harus diturunkan tekanannya secara bertahap. Itu kira-kira tentang perbedaan antara HP, IP, dan LP turbin. Jadi pada intinya perbedaannya adalah pada kondisi kerjanya, yaitu yang terutama adalah tekanan. Karena kalau temperatur masuk ke HP turbin dengan masuk ke IP turbin, temperatur bisa sama. Karena yang masuk ke IP turbin sudah dipanaskan di reheater lagi. Tetapi tekanan jelas di sini akan berbeda. Tekanannya berbeda antara HP, IP, dan LP. Konstruksi juga berbeda karena makin rendah tekanannya, volumenya itu akan semakin besar dan diameter turbinnya juga akan semakin besar. Itu kira-kira tentang perbedaan antara HP, IP, dan LP turbin.